Disclaimer: cerita dalam video ini hanyalah imajinasi pengarang dan bersifat fiksi belakang. Cerita ini ditulis dengan hiburan dan bukan menjerumuskan tindakan apapun yang digambarkan. Penonton dimohon bisa membedakan dengan bijak antara realita dan fiksi. Kenangan tuan muda kedua kembali pada kehidupan masa lalu saat melihat sosok Li-an. Dulu, orang-orang bilang kalau Li-an akan menjadi gadis tercantik jika dia tumbuh dengan kondisi normal. Karena sejak kecil Li-an sudah sangat cantik. Namun tiba-tiba dia berubah menjadi gadis yang sangat gemuk. Li-an bersikeras ingin melindungi tuan muda kedua. Saat itu, tuan muda tidak tahu Li-an sering menangis diam-diam karena menjadi gemuk. Bahkan dia tidak menyadari mata gadis itu lebam karena sering menangis. Li-an bahkan menyerah akan kecantikannya. Meskipun begitu, dulu tuan muda kedua sangat dingin padanya karena dia menjadi sangat gendut. Di kehidupan sekarang, tuan muda kedua berjanji akan menyingkirkan efek samping teknik body petrification itu. Li-an bertanya sekali lagi, apakah sang tuan muda baik-baik saja karena sejak tadi dia diam saja. Pemuda itu menjawab bahwa dia tidak pernah merasa lebih baik dari sebelumnya. Li-an merasa pemuda itu bertingkah aneh. Di dalam hatinya, tuan muda kedua memuji kemampuan gadis itu karena dia sangat peka pada perubahan sekecil apapun pada dirinya. Tuan muda kedua mengajak Li-an pergi melihat sesuatu yang lebih aneh lagi, yaitu membalikkan meja makan. Mereka pergi ke dapur. Di hadapan mereka berdiri semua juru masak bagi keluarga Heavenly Demon. Tuan muda langsung bertanya mengapa mereka tega melakukan itu padanya. Kepala koki kebingungan mendengar ucapan sang tuan muda. Jadi pemuda itu bertanya dengan lebih jelas kenapa mereka tega meracuni makanannya dengan racun pemecah energi. Semua orang sangat kaget mendengar hal itu. Tuan muda langsung bertanya pada koki yang paling panik, apakah 3.000 nyang yang dia dapatkan itu akan dijadikan modal berjudi. Dia bertanya begitu karena dia ingat, di kehidupan sebelumnya bocah itu mendapatkan banyak masalah karena hutang berjudi. Itulah sebabnya pemuda itu berani melakukan hal gila seperti menaruh racun di makanan tuan muda kedua dari Heavenly Demon. Akhirnya pemuda itu bersujud dan dengan histeris memohon ampun. Dia sadar akan kesalahannya yang sangat fatal disebabkan oleh uang. Tuan muda kedua langsung mendesak dengan bertanya, apakah Gu Pyung-ho yang datang untuk memberi pemuda itu uang? Pemuda ini tidak berani mengelak, dia membenarkan hal itu. Lalu tanpa peringatan, tuan muda kedua memotong kepala pemuda itu hingga membuat semua orang syok. Hal ini menjadi peringatan bagi koki yang lain agar tidak semena-mena padanya. Kepala koki dan koki yang lain juga langsung bersujud memohon ampun. Kepala koki berjanji akan bertanggung jawab atas masalah ini. Tuan muda kedua bertanya, mengapa harus pria tua itu yang bertanggung jawab? Kepala koki menjawab bahwa segala hal yang terjadi di dapur adalah tanggung jawabnya. Tuan muda kedua terdiam, lalu dengan lembut bertanya pada kepala koki itu, apa koki tua itu mencoba menunjukkan bahwa segala hal tak adil yang terjadi di sekte adalah salah ayah dari sang tuan muda? Suasana menjadi semakin tegang. Koki Lim menjawab dengan cepat bahwa dia tidak bermaksud seperti itu. Jadi tuan muda kedua memintanya berhenti bicara omong kosong dan segera meminta menu mie ayam suwir untuk makan malam nanti. Pemuda ini melangkah keluar sambil mengatakan bahwa sudah lama dia tidak memakan menu tersebut. Ucapan pemuda itu membuat kepala koki terdiam. Li-an menghampiri sang tuan muda dan mengingatkan bahwa beberapa hari lalu dia baru saja makan menu tersebut. Tuan muda menatap Li-an dengan senyum lembut. Bagi mereka, mungkin itu hanya beberapa hari, tapi hanya sang tuan muda yang merasa bahwa semua ini telah berlalu selama beberapa dekade. Keesokan harinya, saat fajar menyingsing di pavilion Heavenly Demon, sang pemimpin sudah berhadapan dengan putra keduanya.
Dengan wajah dingin, sang ayah bertanya, "Mengapa pemuda itu membawa banyak barang yang tidak sedap dipandang mata?" Tuan muda kedua menjawab bahwa semua itu adalah barang-barang yang dia butuhkan selama beberapa hari ke depan. Sang ayah heran mendengar hal itu karena dia hanya berencana berburu untuk hari itu saja. Tuan muda kedua mengatakan bahwa tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Mungkin saja perburuan itu akan menjadi sangat menyenangkan, sehingga mereka tinggal selama beberapa hari. Sang ayah terdiam selama beberapa saat sebelum akhirnya mengatakan bahwa pemuda itu memiliki mimpi dan sangat ambisius. Mereka menuju ke area pegunungan. Sang pemuda hanya mengikuti ayahnya dalam diam. Saat mereka masuk ke dalam hutan, sang ayah berpendapat bahwa pemuda itu lebih baik dari yang dia kira. Tuan muda kedua sedikit terkejut. Dia menduga ayahnya menyadari bahwa dia telah menyembunyikan kemampuan yang dia bangun di kehidupan lamanya saat melawan Gu Pyung-ho. Jadi sekarang dia tidak punya alasan untuk mengelak lagi. Pemuda ini mengaku telah menyembunyikan kemampuannya selama ini. Benar saja, sang ayah sudah menduga dia akan begitu. Tuan muda kedua menjelaskan bahwa dia bukan hanya kucing yang bisa mendesis, tetapi hewan buas yang menyembunyikan cakarnya. Sang ayah bertanya, mengapa hewan buas harus menyembunyikan cakarnya? Dengan jujur, sang tuan muda menjawab bahwa dia tidak memikirkan dari perspektif itu. Sang ayah hanya bisa menghela napas dan sekali lagi menekankan bahwa inilah sebabnya pemuda itu hanya seekor kucing. Lalu pemimpin Heavenly Demon itu bertanya, seberapa jauh anak lelakinya itu menguasai Soaring Sword Art. Perlu diketahui, Soaring Sword Art hanya diwariskan pada garis keturunan Heavenly Demon. Teknik ini dianggap sebagai teknik martial arts yang sangat lanjutan, serupa seperti martial arts yang Tuan Muda pelajari dari para Demon Supreme. Tanpa diduga, Tuan Muda kedua menjawab bahwa dia telah menguasai teknik itu sepenuhnya. Sedetik kemudian, serangan mendadak meluncur tepat di sisi wajah sang tuan muda. Untung saja dia berhasil menghindar tepat waktu hingga wajahnya selamat. Pemuda ini sangat terkejut saat melihat lubang di tasnya karena serangan kecil itu. Untung saja dia menghindar tepat waktu atau pipinya akan berlubang seperti itu. Di sisi lain, dengan santainya sang ayah mengatakan bahwa putranya itu memang benar-benar sudah menguasai teknik tersebut. Tuan muda kedua heran mendengar hal itu. Jika ayahnya masih tidak yakin apakah anaknya mampu menguasai teknik itu, tapi mengapa sang ayah tetap menyerangnya juga? Dengan sedikit kesal pemuda ini bertanya, bagaimana jika dia terlambat menghindar tadi? Sang ayah menjawab dengan santai bahwa pemuda itu harus membayar harga karena telah berbohong padanya. Tapi karena dia sudah menguasai teknik itu dengan baik, maka dia bisa menghindar seperti itu. Sambil mengusap pipinya yang merah, tuan muda kedua mengatakan bahwa dia memiliki wajah yang mirip dengan ayahnya, jadi akan sangat jelek kalau ada bekas luka di wajah. Sang ayah terdiam mendengar hal itu. Sampai si anak berpikir bahwa dia sudah kelewatan dalam bicara. Sampai akhirnya pria yang sangat kaku itu mengatakan bahwa dia tidak menyangka putranya bisa menguasai teknik itu di umurnya yang sekarang. Menurutnya hal itu patut diberi pujian. Tuan muda kedua sampai tercengang mendengar hal itu. Karena ini berarti sang ayah telah mengakui kemampuannya. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Dalam diam, tuan muda tersenyum lembut dan mengucapkan terima kasih dengan penuh syukur. Di satu momen, tuan muda bertanya pada siapa sang ayah belajar berburu. Sambil memeriksa jejak hewan di tanah, sang ayah menjawab bahwa dia belajar teknik berburu dari kakaknya. Tuan muda kedua sangat terkejut mendengar hal itu karena ini berarti dia memiliki paman. Tapi perasaan antusias itu berubah saat sang ayah menjelaskan bahwa kakaknya sudah meninggal karena dia telah membunuh kakaknya itu saat mereka masih muda. Tuan muda kedua terkejut. Suasana sedikit kelam, tapi akhirnya sang anak mengatakan bahwa dia menghadapi perjuangan sang ayah.
Ucapan pemuda itu membuat sang ayah sangat terkejut hingga langsung menoleh ke arahnya. Pemuda itu mengatakan lagi, jika ayahnya tidak berjuang di masa itu, maka sang tuan muda kedua tidak akan terlahir ke dunia ini. Sang ayah yang dingin hanya terdiam mendengar hal itu. Lalu dia melanjutkan perjalanan. Di sini tuan muda kedua menyadari bahwa ayahnya pasti juga terluka karena harus melawan keluarganya sendiri. Pemuda ini menyadari akan hal ini karena sudah melihat berkali-kali di kehidupan sebelumnya. Semakin kuat seseorang terlihat dari luar, maka semakin dalam pula lukanya. Akhirnya sang ayah mengatakan dengan suara pelan, kalau saat itu dia tidak menemukan solusi lain, si anak jadi semakin mengerti bahwa ayahnya tidak menemukan cara memenangkan perang suksesi tanpa membunuh saudaranya sendiri. Sang ayah berharap anaknya itu tidak berakhir seperti dirinya. Pada akhirnya pemuda itu menjawab bahwa dia tidak bisa melakukan apa yang tidak bisa ayahnya lakukan. Dan ayahnya sendiri sudah tahu bahwa dia tidak perlu mempertimbangkan hal itu. Apalagi karena kakak lelakinya memang sangat ganas dan kejam. Mereka berdua terdiam selama beberapa saat, mencoba memahami perasaan atau pemikiran satu sama lain. Sampai akhirnya sang ayah mengatakan bahwa putranya itu ternyata berani bicara buruk tentang saudara lelakinya saat tak ada di hadapannya.